Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 menit lagi kita akan memulai pendalaman Alkitab kita bersama-sama. Selamat malam untuk Bu Sulastri, selamat malam untuk Mas Eko, selamat malam untuk Pak Steven, dan Ibu Mia, selamat malam. Ya, Bapak Ibu Saudara, jam sudah menunjukkan jam 7 tepat. Kita akan memulai pendalaman Alkitab kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pimpinan dan kasih anugerah-Mu. Kami boleh ada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, malam hari ini kami akan belajar bersama untuk pendalaman Alkitab bersama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Tuhan pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman untuk malam hari ini dan berkati setiap jemaat, setiap orang-orang yang mengikuti PAIG kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pendalaman Alkitab kita malam hari ini dengan tema Yesus dan Malaikat. Pendalaman Alkitab kita malam hari ini dengan tema Yesus dan Malaikat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua
adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pendalaman Alkitab kita hari ini bersama dengan Gereja Kristen Kelam Kudus Kupang Jaya sangat menarik, karena kita hari ini akan belajar tentang Yesus dan malaikat. Apakah kedudukan Yesus itu sama dengan malaikat atau justru sebaliknya? Kedudukan malaikat itu sama atau lebih tinggi dari Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam surat Ibrani yang pertama, mulai dari ayat yang pertama sampai ketiga, menjelaskan tentang Yesus dibandingkan dengan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Rasul Paulus memperbandingkan Yesus dengan para nabi karena orang-orang Yahudi percaya bahwa para nabi itu mengetahui rahasia Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Amos yang mengatakan, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi." Terdapat di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, saat itu orang-orang Yahudi sendiri menganggap bahwa malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menyampaikan hukum Taurat kepada mereka, sehingga persepsi atau pandangan orang-orang Yahudi saat itu menganggap bahwa kedudukan malaikat itu sangat tinggi. Kedudukan malaikat itu sangat penting dan mulia. Di dalam Ibrani yang pertama, ayat pertama sampai ketiga juga dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, kata nabi berbicara, jika kita melihat mulai dari ayat yang pertama sampai ketiga, kata berulang kali di sana, di dalam bahasa Yunaninya memiliki arti polumeros, yang berarti dalam banyak bagian yang kecil-kecil. Suatu wahyu yang terjadi secara peristiwa demi peristiwa. Para nabi hanya berbicara menurut peranan mereka yang kecil untuk menyampaikan amanat Tuhan yang diperlukan pada waktu itu. Sebagai contohnya misalnya seperti ini. Nabi Amos berseru agar supaya terjadinya keadilan sosial masyarakat di dalam masyarakat atau komunitas Yahudi saat itu. Atau kita melihat Nabi Hosea juga. Nabi Hosea mengungkapkan akan cinta kasih Allah yang penuh dengan sifat pengampunan melalui gambaran pernikahannya dengan Gomer. Bagaimana saat itu Allah menggambarkan kasihnya kepada umatnya itu seperti pernikahan Nabi Hosea dan Gomer. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya ada juga terdapat kata dalam pelbagai cara. Nah, dalam bahasa Yunani itu memiliki arti polutropos, yang berarti dengan berbagai macam cara atau giliran. Jadi sedikit demi sedikit peran nabi saat itu mereka menjelaskan setiap peristiwa yang Allah ingin sampaikan kepada mereka, Allah sampaikan kepada mereka. Tetapi juga bisa seperti nubuatan atau bahkan suara Tuhan yang disampaikan kepada para nabi saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nubuatan atau kejadian atau isi hati Allah yang ingin disampaikan kepada umatnya itu bukan keseluruhan yang Allah inginkan,
tetapi itu sebagian dari pesan yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memperbandingkan Yesus dengan para nabi. Mengapa? Karena Rasul Paulus melihat bahwa saat itu orang-orang Yahudi percaya bahwa para nabi itu mengetahui rahasia Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Amos tadi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, di dalam Amos 3. Akan tetapi, Bapak Saudara, para nabi itu tidak pernah membawakan amanat itu secara lengkap. Melainkan mereka menyampaikan amanat Tuhan itu sedikit demi sedikit atau tidak sampai pada akhirnya. Karena dikatakan di dalam Ibrani yang pertama ayat yang kedua, pada akhirnya, ya ini sebagai langkah yang terakhir, bahwa Yesus sendiri yang datang. Jadi semua jalan yang lain telah membawa manusia kepada kebinasaan. Sehingga pada akhirnya, Yesus datang sebagai wahyu pengungkapan firman Allah yang lengkap, yang penuh sempurna. Dan oleh karena dialah merupakan firman Allah yang seutuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesudah Rasul Paulus menjelaskan di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga dan keempat, Rasul Paulus tidak berhenti sampai di sana. Rasul Paulus juga membuktikan keunggulan Injil di atas hukum Taurat. Melalui apa? Melalui keunggulan Tuhan Yesus Kristus di atas hukum Taurat. Melalui keunggulan Tuhan Yesus Kristus di atas nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kelima sampai yang ke-14, Rasul Paulus juga meneruskannya dengan menunjukkan bahwa Yesus tidak saja jauh lebih tinggi dari para nabi, tetapi Yesus juga jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu sendiri. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus juga menangkis keberatan yang siap diajukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi yang fanatik, yang menyatakan bahwa hukum Taurat itu tidak saja disampaikan dengan perantaraan manusia, tetapi disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Hal ini juga terdapat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-19. Hukum Taurat itu, pasukan tentara surga, diturunkan untuk mengiringi Tuhan pada peristiwa yang dahsyat itu. Tapi saudara, kalau kita berbicara saat ini mengenai para malaikat, nah sebenarnya para malaikat itu sendiri bagaimana sih kedudukannya? Lalu siapa yang menciptakan para malaikat itu? Adapun malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia. Jauh lebih mulia dan lebih unggul daripada manusia, Bapak Ibu Saudara. Kitab suci senantiasa menggambarkan malaikat-malaikat itu sebagai yang paling unggul dari semua ciptaan. Dan kita juga tahu bahwa tidak ada keberadaan selain Allah sendiri yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bapak Saudara, itulah sebabnya hukum Taurat yang disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat itu menurut orang Yahudi harus dijunjung tinggi. Dan untuk mengalahkan kekuatan alasan ini, Rasul Paulus di dalam suratnya ini melanjutkan dengan menyatakan perbandingan antara Yesus Kristus dan malaikat-malaikat yang kudus, baik di dalam hal kodrat maupun jabatan, yang membuktikan bahwa Yesus Kristus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat-malaikat itu sendiri. Yesus Kristus ditempatkan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama malaikat-malaikat itu. Bapak Ibu Saudara, alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diberikan oleh para Yahudi bahwa malaikat-malaikat itu juga memiliki kedudukan yang tinggi, hal ini dijelaskan di dalam surat Ibrani yang tadi kita sudah baca.
Yang pertama alasannya mengapa Yesus Kristus memiliki jabatan atau keunggulan daripada para malaikat. Yang pertama adalah kodrat Kristus itu lebih unggul dibuktikan dari namanya yang lebih unggul. Bapak Saudara, kalau kita melihat kembali di dalam surat Ibrani tadi, kita melihat kembali di dalam surat Ibrani pasal yang kelima. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Di dalam ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab suci tidak pernah memberikan gelar yang tinggi dan mulia tanpa dasar dan alasan yang nyata. Karena itu hal-hal yang sedemikian agungnya mengenai Tuhan Yesus Kristus tidak bisa disamakan dengan kedudukan para malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, para malaikat tidak seagung dan seunggul seperti yang dikatakan mengenai Yesus Kristus di dalam ayat yang kelima tadi. Jelas sekali dikatakan bahwa anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Di sini jelas dikatakan bahwa malaikat tidak ada kata-kata atau pernyataan yang menjelaskan bahwa malaikat itu diperanakan dari Bapa, atau tidak ada hal yang menjelaskan bahwa malaikat itu akan menjadi Bapa dan ia akan menjadi anak Allah. Tidak ada. Tapi justru di sini di dalam ayat yang kelima itu lebih merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Bapak Saudara, ketika dikatakan bahwa Kristus ditempatkan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, kita pun tidak boleh membayangkan ya bahwa Yesus itu adalah makhluk ciptaan belaka sama seperti malaikat. Nah, kita perlu melihat kata dalam bahasa aslinya genomenos. Kalau dihubungkan dengan sebuah kata sifat, ya itu akan diterjemahkan sebagai yang diciptakan, dan itu merujuk kepada malaikat. Tetapi di sini akan sangat lebih tepat jika dibaca menjadi lebih unggul, seperti yang terdapat dalam versi bahasa Aram. Kita membaca dalam versi bahasa Aramnya itu dikatakan gineste ho theos aletes. Gineste ho theos aletes. Allah adalah benar. Tidak dijadikan seperti itu, tetapi diakui seperti itu adanya. Tapi saudara, hal ini yang pertama alasannya adalah karena Kristus itu lebih unggul, dan itu dibuktikan dari namanya yang lebih unggul. Lalu alasan yang kedua, mengapa Kristus itu lebih tinggi daripada kedudukan para malaikat. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali bahwa Alkitab yang saat ini kita percayai itu adalah firman Allah yang menuntun kita, itu memberikan kita pengetahuan tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa setiap kejadian di dalam Alkitab itu juga menjelaskan dan menyatakan siapakah sih Tuhan Allah yang kita percaya itu. Tanpa Alkitab, kita tidak akan bisa mengetahui siapa Allah kita dan bagaimana Dia. Oleh karena itu, Bapak Saudara, di dalam Alkitab itu kita bisa melihat bagaimana Allah kita yang sebenarnya. Nah, kita juga bisa melihat ternyata keunggulan nama dan kodrat Kristus di atas malaikat-malaikat itu juga dinyatakan di dalam kitab suci. Dan oleh karena itu, kita juga bisa melihat di dalam beberapa ayat yang tidak hanya di Ibrani,
tetapi juga mencakup bahwa Yesus Kristus itu sebagai anak Allah atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Saudara, di dalam Ibrani yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 tadi, jelas dikatakan siapakah Kristus. Mengenai Kristus dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu juga terdapat, kata-kata ini juga terdapat di dalam Mazmur yang kedua ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, keseluruhan yang ada di dalam Alkitab itu menjelaskan secara jelas sekali siapakah Kristus itu di hadapan para malaikat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur yang kedua tadi, ayat yang ke-7 tadi juga merujuk kepada keberadaan Kristus di dalam kekekalan atau kebangkitan Kristus, bahkan pelantikan Kristus ke dalam kerajaan kemuliaannya pada hari kenaikannya saat dia didudukannya di sebelah kanan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini seperti ini juga tidak pernah dikatakan atau ada pernyataan jelas mengenai bagaimana kedudukan para malaikat. Dan itulah sebabnya secara keturunan Yesus memiliki kodrat dan nama yang lebih unggul daripada mereka. Nah, lalu selain itu, mengenai Kristus juga ada dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi tidak pernah mengenai malaikat-malaikat. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ini juga terdapat di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak saja aku adalah bapanya dan dia adalah anakku menurut kodrat dan asal-usulnya di dalam kekekalan, tetapi juga aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Melalui proses memperanakan yang sangat indah dan kedudukan Kristus sebagai anak, ini menjadi sumber dan dasar dari setiap hubungan rahmat antara Kristus dan manusia. Antara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Saudara, di dalam hal ini juga dijelaskan bahwa hanya Yesus sendiri yang bisa menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Selain itu, di dalam kitab suci juga dijelaskan atau diperkatakan mengenai Kristus, yaitu ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Artinya ketika Allah atau ketika dia dibawa ke dalam dunia yang rendah ini, pada saat kelahirannya, biarlah semua malaikat hadir dan menghormatinya. Atau ketika ia atau Kristus dibawa naik ke dalam dunia pada hari kenaikannya untuk memasuki kerajaan Allah, atau ketika Allah membawanya kembali ke dalam dunia untuk menghakimi dunia ini, maka biarlah, di sini dikatakan, maka biarlah makhluk tertinggi itu, atau itu merujuk kepada malaikat-malaikat, menyembah dia. Allah tidak akan mengizinkan satu malaikat pun tetap tinggal di sorga jika tidak mau tunduk kepada Kristus dan menyembahnya. Barang siapa tidak mau dia memerintah, akan dihadapkan kepadanya dan dibinasakan di hadapannya. Nah, Bapak Saudara, kita juga cukup jelas ya di bagian yang ini bahwa bagaimana kedudukan malaikat itu dan Yesus. Selanjutnya, di sini juga dikatakan di dalam kitab suci, Allah telah berfirman mengenai Kristus. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya.
di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-12. Tetapi mengenai malaikat, Allah hanya berfirman bahwa Dia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Dan ini terdapat di dalam ayat ke-7 tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesudah membandingkan apa yang Allah katakan mengenai malaikat-malaikat dengan apa yang Dia katakan mengenai Kristus, maka tampak jelas di sini betapa sangat rendahnya malaikat-malaikat itu dibandingkan Kristus sendiri. Apa yang Allah firmankan di sini mengenai malaikat-malaikat? Nah, di sini kita baru masuk ke dalam bagian siapa itu malaikat dan siapa yang membuat malaikat. Bapak Saudara, Allah membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat ini juga terdapat atau tertulis di dalam Mazmur 104 ayat yang keempat. Yang berkata demikian, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, mu-nya besar berarti merujuk kepada Allah, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini jelas dikatakan siapakah malaikat-malaikat itu. Malaikat-malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan sendiri. Nah, lalu bagaimana jabatan atau kedudukan para malaikat-malaikat ini di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka atau malaikat-malaikat ini adalah para hamba atau pejabat-pejabat Allah atau pelayan-pelayan Allah untuk melakukan kehendak Allah. Merupakan suatu kemuliaan Allah bahwa Ia memiliki pelayan-pelayan seperti itu. Tetapi lebih mulia lagi, Ia, walaupun meskipun mereka itu adalah ciptaan begitu, tetapi Allah juga sangat menghargai dan menghormati mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana malaikat-malaikat ini memiliki kecakapan untuk melayani sang rajanya, untuk melayani sang tuannya ini. Allah membuat mereka, Allah sendiri yang membuat mereka menjadi badai dan nyala api. Artinya apa? Artinya Allah menganugerahkan terang dan semangat kepada para malaikat. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan itu juga menciptakan malaikat itu dengan memiliki satu karunia, satu semangat untuk melayani kehendak Tuhan sendiri. Selain itu, selain Allah menganugerahkan terang dan semangat kepada mereka, Allah juga menganugerahkan apa? Kegiatan dan kemampuan, kesiapan dan ketetapan hati untuk melakukan kehendak Allah. Mereka menjadi tidak lebih dari yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Dan mereka adalah pelayan-pelayan sang anak, juga sama menjadi pelayan kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat jelas dari apa yang disampaikan di dalam surat Ibrani hari ini, malam hari ini, bahwa peranan Yesus itu lebih tinggi dari peranan para malaikat. Beberapa penafsir dan menurut sejarah atau penulisan juga dikatakan, jika saya kembali menjelaskan bagaimana sih peranan Yesus yang lebih tinggi dari para malaikat itu. Saya kembali mereview dari yang saya sampaikan tadi di atas. Di dalam Ibrani yang pertama, ayat yang keempat, jelas dikatakan, oleh karena Ia memiliki nama yang lebih besar. Jadi kedudukan Yesus Kristus jelas dan benar bahwa Dia lebih unggul atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan malaikat. Hal itu juga terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua. Lalu yang kedua, di dalam Ibrani yang pertama, ayat yang kedua dan keempat, juga dikatakan oleh karena Dia atau Kristus memiliki warisan yang lebih besar. Malaikat tidak pernah ada pernyataan seperti itu jika dibandingkan dengan kedudukan Kristus. Lalu selain itu Bapak Ibu Saudara, oleh karena
Ia memiliki sifat yang lebih tinggi dari para malaikat. Yesus diperanakan dari Allah, sedangkan para malaikat adalah diciptakan. Di dalam Ibrani yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Lalu kita juga bisa melihat kembali bahwa oleh karena para malaikat itu menyembah Dia, Sang Kristus, Tuhan mereka, maka yang disembah itu, ini yang cukup penting. Yang disembah itu adalah jauh lebih besar daripada yang menyembah. Yang disembah itu jauh lebih besar daripada yang menyembah. Dan itu terdapat di dalam Ibrani yang pertama, ayat yang ke-6. Selain itu juga jelas dikatakan bagaimana tentang kedudukan Kristus dan malaikat. Itu di dalam Ibrani yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ke-8, dan ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Oleh karena Ia atau Kristus memiliki kedudukan yang lebih mulia daripada para malaikat. Yesus adalah Raja yang duduk di atas tahta Allah, sedangkan para malaikat hanyalah merupakan pelayan-pelayan di sekitar tahtanya. Dan yang terakhir, Ibrani yang pertama, ayat yang ke-8, jelas dikatakan, oleh karena Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah belajar bagaimana surat Ibrani yang pertama tadi menjelaskan tentang kedudukan Kristus dengan malaikat. Nah, lalu bagaimana sikap kita sendiri ketika kita mengetahui, malam hari ini kita belajar bersama, kita mengetahui bahwa Yesus jelas memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat. Yesus adalah pemilik dunia. Yesus adalah juru selamat dunia. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, yang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah, kepada siapakah seharusnya kita beriman kepada saat ini ketika kita hidup di dunia? Kepada siapakah seharusnya kita beriman? Kepada siapakah seharusnya kita percaya? Bapak Saudara, jika malaikat itu kebenarannya mereka adalah yang diciptakan, sama seperti kita. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Bapak Saudara, kita memiliki tujuan yang begitu mulia. Tujuan itu diberikan oleh Allah sendiri kepada setiap kita ketika Allah menciptakan manusia. Yaitu Allah menghendaki di dalam hidup kita, yaitu menikmati Tuhan dan memuliakan Allah. Namun pertanyaannya buat setiap kita saat ini, ketika kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah pemilik dunia ini, Yesus itu adalah pemilik hidup kita, kepada siapakah seharusnya kita percaya dan beriman? Apakah kita yang sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa apakah engkau percaya bahwa engkau sudah diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, justru malaikat-malaikat ini diberikan tugas oleh Allah. Untuk apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Bukankah mereka atau malaikat ini semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, siapakah mereka yang harus memperoleh keselamatan? Yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaannya buat setiap kita. Apakah engkau sendiri, Bapak Ibu Saudara dan saya, sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Mengapa? Karena kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Jika saudara belum yakin bahwa saudara itu sudah diselamatkan, nah pertanyaannya di sini. Apakah engkau sudah yakin bahwa engkau sudah diselamatkan? Jika dari kebenaran firman Tuhan, pedalaman Alkitab malam hari ini, kita disadarkan atau kita baru tahu, baru mengetahui
bahwa Yesus itu adalah pemilik dunia ini. Yesus itu adalah pemilik semua ciptaannya, saudara dan saya. Oleh karena Yesus itu adalah pemilik dunia ini dan pemilik saudara dan saya. Oleh karena itu kita sebagai ciptaan, kita tidak bisa terlepas dari Sang Pencipta kita. Sama seperti malaikat-malaikat tadi. Mereka tidak akan melakukan kegiatan sesuatu tanpa Allah yang memerintah mereka. Karena mereka adalah ciptaan. Mereka adalah para malaikat yang diciptakan. Jika Kristus adalah pemilik dunia ini, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita masih khawatir akan pergumulan dan ketakutan kita? Jika Kristus adalah pemilik dunia ini, jika Kristus adalah pemilik saudara dan saya, mengapa seringkali kita itu tidak percaya kepada Tuhan? Justru kita beralih kepercayaan kita atau iman kita kepada hal yang lain. Bapak Saudara, karena Kristus adalah pemilik dunia ini, maka Kristus itu yang mengontrol kehidupan kita. Apakah saudara sudah yakin sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus? Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah satu hal ini. Hanya Kristus yang memiliki otoritas untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Ibrani mengatakan di dalam ayat yang ke-11, surat Ibrani yang pertama ayat yang ke-11 mengatakan, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau atau Kristus itu tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau atau Kristus tetap sama, dan tahun-tahunmu atau tahun-tahun Kristus tidak berkesudahan. Itu artinya bahwa Allah itu sudah ada sejak atau sebelum dunia ini dijadikan. Dan sampai dunia ini pun berakhir, Allah itu tetap ada. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah pendalaman Alkitab malam hari ini benar-benar meneguhkan kita dan bukan hanya memberikan pemahaman atau pengetahuan saja di dalam kepandaian kita, tetapi biarlah kita boleh meresponi firman Tuhan dan sungguh-sungguh kita mengkoreksi diri kita. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Loh, saya sudah melayani Tuhan, saya rajin beribadah. Bapak Saudara, kembali lagi, itu tidak menjadi jaminan. Tetapi yang tahu engkau dan saya sungguh-sungguh sudah percaya adalah Kristus sendiri. Karena Kristus adalah pemilik hidup kita. Kristus yang mengontrol hidup kita. Dan Kristus adalah pemilik dunia ini. Biarlah pendalaman Alkitab malam hari ini boleh menolong kita, bahkan meneguhkan kita dan menegur kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan kembali lagi, maukah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, karena Dia adalah pemilik dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada pertanyaan, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan pertanyaan di tanda simbol yang Anda tanda tanya itu. Jadi saya akan bisa melihat pertanyaan di sana jika Bapak Ibu Saudara ada yang ingin ditanyakan. Saya akan mencoba menyapa. Malam hari ini selamat malam untuk Loso Eko dan Loso Elis. Selamat malam untuk Bu Lastri. Selamat malam untuk Pak Steven. Dan selamat malam untuk saudara semua. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Kami boleh sama-sama dibekali, kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Bahwa Engkau Kristus, Engkau adalah pemilik dunia ini. Engkau jauh lebih unggul dari apapun. Dan ketika kami menyadari bahwa malaikat dan juga kami sendiri
adalah makhluk yang Engkau ciptakan. Dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Kami boleh mensyukuri itu. Kami boleh belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan pimpin kami untuk boleh terus percaya kepada Engkau. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Saudara, apakah sudah ada pertanyaan? Ya, sepertinya belum ada pertanyaan. Jika begitu, pendalaman Alkitab malam hari ini akan kita sudahi sampai di sini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terus beriman kepada Tuhan dan yakin bahwa Kristuslah pemilik hidup saudara dan Dia yang mengontrol hidup saudara dan saya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati.